sekarang kita bertemu lagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih. Bisa Ibu sebutkan siapa saya? Rawat Farida. Ya, benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke sesi hari ini, saya akan melakukan tanya jawab dengan Ibu ya. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sudah jarang. Berapa lama suara yang didengar berlangsung? Lumayan lama. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari dalam diri. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Lumayan keras tapi sudah tidak terdengar lagi. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari diri sendiri. Seberapa sering si suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Sering tapi sudah tidak terdengar lagi. Apa isi suara yang Ibu dengar? Seperti mengejek. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Seringnya tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat berpengaruh. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Sudah lumayan bisa. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Dengan cara menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan tindakan. Bagus sekali Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya dan juga bisa melakukannya ya Ibu. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain, dan juga melakukan kegiatan untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Sudah. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Tidak. Baik, kalau begitu hari ini kita akan melakukan cara yang keempat, yaitu cara minum obat ya Ibu. Baiklah Ibu, seperti janji kemarin, hari ini belajar cara yang keempat, yaitu minum obat. Tujuannya yaitu mengontrol halusinasi dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? 10 menit. Untuk tempatnya kita mau di mana Ibu? Di sini saja. Baik, kalau begitu kita mulai ya Ibu. Minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan juga mengendalikan perilaku agresif. Sebelum itu kita siapkan dulu obatnya ya Ibu. Ini ya Ibu obatnya. Sebelum minum obat, nanti Ibu bisa melihat dulu di label di kotak Ibu apakah benar nama Ibu tertulis di situ. Lalu nanti Ibu bisa cek berapa dosis yang harus diminum dan jam berapa saja harus diminum. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar ya Ibu. Lalu nanti di sini Ibu bisa minta obat sama perawatnya, kemudian cek label. Di sini nanti Ibu minta obatnya sama perawat, kemudian cek lagi apakah benar obatnya. Ibu pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan ya Ibu. Lalu jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Ibu, karena dapat terjadi kekambuhan. Bila nanti setelah minum obat mulai timbul rasa kering, untuk membantu mengatasinya, Ibu bisa menghisap-hisap es batu. Bila mata terasa berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas terlebih dahulu. Baik, setelah saya jelaskan dan contohkan, Ibu sekarang bisa mengulangi sudah saya ajarkan ya Ibu. Mengecek nama, label, dan dosis. Ya, ada di sini. Baik, bagus sekali ya Ibu. Saat melakukan kegiatan ini, Ibu harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Ibu. Baik Bu, saya lihat Ibu semakin bagus sekali dan ada peningkatan dari hari ke hari. Ibu juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Ibu lakukan secara mandiri ya. Untuk keseluruhan, saya menilai Ibu sudah bisa menerapkannya dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Baik sekali ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah minum obat? Sudah lebih baik. Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Pengertiannya untuk memasukkan zat kimia ke dalam otak yang mempengaruhi suasana hati. Tujuannya agar tidak kepikiran lagi mengenai halusinasi. Cara melakukannya dengan mengecek nama, label,
konten dosis yang ada di bungkus obat. Sekarang bisa disebutkan lagi 4 cara mencegah dan juga mengontrol halusinasi yang sudah saya ajarkan. Dengan cara mengerti, bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas dan minum obat. Selama ini Ibu mengalami halusinasi, Ibu tidak meminum obat dengan benar. Kita sudah latihan, Ibu harus rajin meminum obat ya Bu, agar harus kontrol halusinasinya. Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Iya. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melaksanakan taktik mengontrol halusinasi? Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk konsultasi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Waktunya nanti saya informasikan kembali ya Ibu. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Ibu. Bagus sekali Ibu hari ini kerjasamanya. Jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu.